Oke, jadi aku pengen sharing nih mengenai daerah aku nih. Sebelumnya daerah aku ini dari Merauke, Papua Selatan. Jadi di ujung Indonesia banget nih. Satu hal yang kayak menurut aku nih sangat berbeda ya. Kita itu makanan pokoknya itu bukan nasi loh. Jadi kita tuh makannya itu dari sagu. Nah, lalu biasanya kita tuh buatnya itu jadi papeda. Kalau misalnya di sini kan pasti pada mikirnya papeda itu jajanan yang dikasih telur sama bumbu-bumbu micin itu kan. Nah, kalau kita tuh enggak, sebenarnya aslinya tuh harusnya nggak boleh gitu. Aslinya itu terbuat dari sagu, cuma dikasih air panas doang. Di sana itu merupakan makanan pokok kita. Juga sagu itu nggak boleh kita buang-buang sembarangan. Itu merupakan makanan pokok yang kayak kita banggakan. Cara makannya itu juga ada khasnya. Nggak boleh asal potong pakai sendok langsung dimakan, tapi harus digulung dulu dengan kayak sumpit gitu. Jadi nggak kita kunyah. Jadi kita cuman emut langsung kita telan. Biasanya pakai ikan kuah kuning biasanya. Ikan pindang gitu. Iya, biasa bisa pakai ikan pindang atau mungkin ikan lainnya tergantung suka gitu. Makasih ya. Iya. Jadi makanan khas NTT itu ikan kering jagung titi. Jadi dari NTT juga bahasanya itu kayak ada omong kata le di belakang atau ada ji dari depan kayak kopi mana le, kau sudah makan belum le atau ya ji masa begitu kayak kayak logatnya kayak begitu. Terus di NTT juga ada atau kayak ada wisatanya tuh sebarusan Lembata ya kayak gitu. Jadi kalau kita mau ke Flores itu kayak dari tengah laut sudah bisa lihat tulisan Lembatanya dari laut. Baju adatnya tuh pasti kayak ada sarung, maka juga biasa kayak menenun gitu. Di sana nama tempatnya tuh nama Ila Ape. Oke, makasih ya, makasih. Ya, sama-sama. Aku berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Serawai. Kebanyakan yang bilang kalau di Kalimantan Barat tuh nggak boleh menolak makanan yang ada di Kalimantan. Padahal sebenarnya itu memang ada, tapi tidak semuanya guys. Cuman misalnya makanan khas di sana seperti pulut, terus kepang, lalu banyak segala yang lainnya. Untuk tarian adat di sana aku taunya tuh tarian monong. Tarian monong ini tuh menceritakan tentang seorang tabib di mana tabib itu menyembuhkan penyakit masyarakat dan memuja Allah yang Maha Kuasa. Sampai sekarang tarian itu masih berjalan dari generasi ke generasi sekarang. Ya, makasih ya. Oke teman-teman, harusnya kami ini memiliki satu teman kami lagi yang ingin bercerita tentang daerahnya. Namun berhubung dia tidak datang hari ini, jadi kami akan memberikan videonya nanti. Kenalkan, nama saya Agnes, saya berasal dari Surabaya. Saat ini saya berada di Manado untuk studi saya. Akan memperkenalkan tentang budaya dan tradisi masyarakat Minahasa yang berada di daerah Sulawesi Utara. Yang pertama, Tari Maengket. Tari Maengket adalah tarian khas Minahasa yang dilakukan secara berkelompok. Tarian ini awalnya digunakan untuk merayakan panen, tetapi kini sering ditampilkan dalam acara budaya dan perayaan daerah. Kedua adalah Mapalus. Mapalus adalah tradisi gotong royong masyarakat Minahasa. Dalam tradisi ini, warga saling membantu dalam pekerjaan seperti bertani, membangun rumah, atau acara adat lainnya. Itu dia budaya dan tradisi Minahasa yang masih dilestarikan sampai sekarang. Sekian, terima kasih. Wah, ternyata banyak banget ya keunikan dari tiap daerah yang ada di sini. Dan itu bikin kita jadi sadar bahwa ternyata Indonesia itu luas banget dan punya banyak sekali budaya yang ada. Nah, kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi itu yang menjadikan kita semakin kuat menjadi satu bangsa. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya banyak sekali perbedaan budaya di Indonesia? Nah, ternyata ini itu ada hubungannya dengan letak geografis Indonesia dan juga pergeseran lempeng bumi. Jadi, Indonesia itu ada di pertemuan 3 lempeng besar, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Karena ini, bentuk wilayah kita itu unik banget, mulai dari gunung, pulau, sampai laut yang luas. Nah, ternyata kondisi geografis yang berbeda-beda ini bikin masyarakat yang tinggal di berbagai wilayah punya cara hidup yang berbeda juga. Misalnya, di daerah pesisir, mereka lebih banyak berinteraksi dengan laut. Makanya, banyak suku yang jadi pelaut handal, seperti suku Bugis dan juga Bajo. Perbedaan kondisi geografis juga mempengaruhi adat istiadat dan juga bahasa. Makanya Indonesia punya lebih dari 700 bahasa daerah. Di satu pulau aja, mereka masih punya bahasa yang banyak banget. Contohnya di daerah Sulawesi Selatan, ada bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, dan juga bahasa Mandar. Bayangin sobat, ini baru satu pulau aja. Dimana kalau misalnya sudah banyak sekali. Jadi, keragaman yang kita punya ini bukan hanya kebetulan, tapi hasil dari perjalanan sejarah yang panjang
dan juga hasil alam yang mempengaruhi Indonesia sampai bisa terbentuknya sekarang. Dan ini harus kita banggakan, karena meskipun kita berbeda, tapi kita tetap satu. Layaknya seperti puzzle teman-teman. Meskipun bentuknya berbeda-beda, namun mereka ini kalau digabungkan akan menjadi satu gambar yang sangat indah. Namun di balik keberagaman tersebut, pasti ada kalanya konflik itu muncul, terutama saat kita tidak bisa mengelola perbedaan tersebut dengan baik. Nah, kali ini saya akan memberikan salah satu contoh konflik atau kasus nyata yang pernah terjadi. Konflik ini itu ada dalam bidang olahraga, khususnya bidang pencaksilat. Kita akan membahas remaja yang tewas dikeroyok oleh beberapa anggota PSAT. Konflik ini itu awalnya muncul karena si remaja ini mengupload dirinya menggunakan kaos beratribut PSAT. Tentu kita sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Tindakan kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada kesalahpahaman yang harus kita hadapi. Hal ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih damai tanpa harus menggunakan kekerasan. Selain keragaman dari daerah, Indonesia juga punya warisan budaya loh. Salah satunya adalah kebaya. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi lah dengan kebaya satu ini. Pada zaman Majapahit, kebaya digunakan oleh para permaisuri dan para seliraja sebagai salah satu simbol status kerajaan. Keren banget kan? Sementara pada zaman sekarang, kebaya sering dikali digunakan oleh orang-orang berkepentingan pada acara formal, seperti pernikahan, wisuda, dan banyak acara formal lainnya. Selain kebaya yang sering dipakai untuk kegiatan formal, di Bali, di kalangan umat Hindu, kebaya sering digunakan untuk acara dan juga untuk kegiatan sehari-hari loh. Nah, ada dua jenis kebaya yang biasa dipakai. Pertama, ada payas alit. Ini kebaya yang paling simpel dan biasanya dipakai buat kegiatan sehari-hari atau upacara kecil di pura. Cewek-cewek Bali biasanya pakai kebaya yang sederhana, terus kamen dililit di pinggang plus lendang deh. Yang kedua, ada payas baja. Ini levelnya lebih formal, biasanya dipakai untuk acara keagamaan atau pertemuan adat yang lebih penting. Nah, selain kebaya dan kamen, ada pula sajen yang dipakai sebelum kebaya agar lebih rapi dan anggun. Sekarang, untuk laki-laki, mereka bisa menggunakan payas safari. Pakaian ini gabungan antara modern dan juga tradisional, tapi tetap elegan dan juga rapi. Nah, untuk pakaiannya sendiri, biasanya mereka menggunakan kemeja atau baju safari yang bisa berwarna putih ataupun berwarna hitam. Lalu, mereka tambahkan di bawahnya itu menggunakan kamen atau sarung kain khas Bali yang dililit dari kanan hingga ke kiri. Lalu juga ditambahkan dengan aksesoris berupa udeng, yaitu ikatan kepala yang melambangkan kebijaksanaan. Nah, selain kebaya, Indonesia itu juga punya banyak sekali warisan budaya lainnya. Salah satunya adalah batik. Nah, batik ini sudah menjadi simbol atau ciri khas dari negara Indonesia. Kalian udah pasti asing lah sama kain-kain batik, karena kita itu sudah sering menemui batik itu dipakai banyak sekali di acara formal atau bahkan kegiatan sehari-hari. Kita kenalan dulu yuk sama batik. Batik ini punya sejarah yang lama sekali, bahkan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tiap daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke, punya motifnya masing-masing. Dan di setiap motif itu, mereka punya maknanya tersendiri. Dan yang paling menarik, batik itu bukan cuma tentang motif-motif bagus dan indah yang ada di kainnya. Ada yang membuat batik ini spesial, terutama teknik pembuatan. Nah, kita akan membahas salah satu teknik pembuatan batik, yaitu teknik pembuatan batik tulis. Setelah aku menyebutkan teknik pembuatan batik tulis, pasti kalian sudah penasaran nih, bagaimana cara membuatnya. Yuk kita simak bareng-bareng. Pertama-tama, kalian butuh kain mori yang warnanya putih dan sudah ada sketsanya. Para pengrajin batik akan menyediakan sebuah wadah besi yang berisikan lilin yang sudah dicairkan. Kemudian kita akan memakai alat yang namanya canting. Gunaan canting tersebut adalah untuk menggambar batik sesuai yang kita inginkan. Tapi penggunaannya harus hati-hati, karena bisa melukai kulit jika terkena lilin yang panas dan cair. Dan perlu banget keterampilan, karena kalau salah, bisa gagal. Setelah proses menulis dengan malam selesai, kain dicelupkan ke dalam pewarna dan dikeringkan. Dan voila, jadilah batik tulis yang indah. Nah, sekarang kalian udah tahu kan, batik itu bukan cuma tentang pakaian biasa, tapi tentang seni yang bermakna dan cerita. Dan pembuatan batik itu gak gampang loh. Prosesnya bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sesuai dengan lebar kainnya. Mulai dari menggambar, motif, mewarnai, sampai menghilangkan warnanya, semua butuh ketelitian yang luar biasa dan kesabaran yang luar biasa. Nah, makanya nggak heran kalau proses pembuatan batik ini mengeluarkan biaya sangat tinggi dan juga untuk dijual itu pasti harganya mahal karena melalui proses yang sangat panjang dan juga membutuhkan keterampilan. Nah, kalau misalnya kalian memakai batik tulis, itu tandanya kalian sudah menghargai para pengrajin yang membuatnya dengan sepenuh hati dan juga membantu melestarikan karya seni batik.
Indonesia juga memiliki seni dan musik yang beragam-ragam. Salah satunya adalah gamelan Jawa. Oke teman-teman, gamelan Jawa ini bukan sekedar alat musik biasa loh, tetapi setiap alat musik di gamelan ini mempunyai alunan nada dan peran harmoninya sendiri-sendiri. Dan gamelan ini kan mencerminkan kebersamaan. Kenapa? Karena di gamelan ini kan terdiri dari beberapa alat musik yang berbeda dan ditaruh dalam satu ruangan. Nah, setiap alat musik ini kan mempunyai alunan nada yang berbeda-beda, tetapi saat mereka dimainkan bersama, mereka itu akan menciptakan sebuah alunan nada dan harmoni yang indah. Nah, hebat banget kan? Ini membuktikan kalau gamelan Jawa itu bukan hanya sekedar alat musik biasa, namun juga sebagai simbol persatuan keberagaman. Kita lanjut ke part selanjutnya yang nggak kalah menarik. Oke teman-teman, di perpustakaan kita itu ada sebuah alat musik yang khas Indonesia bernama sasandu. Nah, sasandu ini terbuat dari daun lontar. Nah, yang bikin sasandu ini spesial itu bukan cuma tentang bentuknya yang unik, tetapi alunan musik yang dihasilkan dari sasandu ini. Sasandu ini sangat dihargai dan menjadi simbol kebudayaan orang-orang di sana. Jadi, dari gamelan yang menyatukan harmoni dan sasandu yang merdu, ini semua membuktikan betapa kayanya dan indahnya alat musik serta keberagaman budaya lainnya di Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Hari ini kita akan ajak kalian berkeliling secara langsung di Museum Punta Tular. Langsung aja yuk kita berkelana di museum ini. Gua bakal ngeliatin ke kalian semua sebuah prasasti batu yang berasal dari Lumajang nih, namanya Prasasti Pasru Jambe. Ini semua itu adalah prasasti Pasru Jambe yang baru saya bilang ya guys, dari ujung sini sampai ujung sana tuh. Ya, sebenarnya kalau kalian lihat secara detail, nah ada kayak seperti ukiran-ukiran tuh teman-teman. Ukiran yang kalian lihat tadi barusan itu sebenarnya adalah ukiran-ukiran huruf dari Jawa teman-teman. Pada masanya ya. Nah, artinya itu meliputi apa aja? Iki Pangestu ini dan kawan-kawannya banyak lah. Nah, kemarin sudah dijelaskan mengenai batik secara umum. Nah, sekarang kita kenalan yuk dengan batik ciri khas Jawa Timur. Ada batik dari asal Situbondo. Nah, batik ini tuh menggambarkan binatang dan tumbuhan laut, yaitu seperti kerang. Makna dari kerang tersebut yaitu adalah sebagai perlindungan dan keberanian. Karena cangkang kerasnya itu dapat melindungi isi dalam kerang tersebut untuk melindungi dari ancaman luar. Dalam konteks budaya, kerang itu adalah pelestarian bagian dari Indonesia yang harus dilestarikan. Karena kita telah mengelilingi Museum Punta Tular, kita masih tersisa satu tempat lagi nih yang belum kita kunjungi. Kalian ingin mengetahui lokasinya di mana? Simak terus video ini karena kita akan teleport dalam 3, 2, 1. Nah, lokasi kita selanjutnya adalah Museum Shola Surabaya. Surabaya dikenal sebagai kota yang memiliki keberagaman. Karena sejak dulu Surabaya menjadi tempat jalur perempah dan juga banyak sekali negara yang datang untuk bersinggah dan juga untuk menetap di sini. Mereka tidak hanya bersinggah, tapi mereka juga membawakan budaya-budaya mereka yang ada dari luar. Dan ini menjadikan Surabaya menjadi kaya akan budaya dan juga etnisnya. Surabaya itu menyimpan segudang budaya dan kearifan yang sampai sekarang masih bertahan. Terlebih lagi, Surabaya dulunya itu adalah kota pelabuhan, yang dimana banyak suku dan etnis yang berlabuh ke Surabaya dan membuat pemukiman. Dari pemukiman tersebut, Surabaya ini tercipta rasa kemajemukan yang tinggi dan membuat Surabaya ini memiliki rasa toleransi. Nah, hal itu dapat dilihat dari berbagai budaya di sini, seperti contohnya saja di sini ada makanan-makanan dari berbagai budaya, seperti contohnya soto yang dulunya itu diberi nama caudo, yang akhirnya sampai sekarang diberi nama soto karena adanya percampuran budaya antara Indonesia dan Cina. Dari Museum Tular dan juga Museum Shola, kami tidak hanya berkelana, tapi kami juga belajar dan menghargai perbedaan yang ada di Nusantara. Karena keragaman bukanlah hanya identitas saja, melainkan sebuah jati diri yang harus dilestarikan. Salam budaya, salam gamadi. Semangat deh. Gracias. Kakak Suksma, arigato. Bye-bye. Abang monyet. Oh my god, what's wrong? Coba. Minuman paling mahal dan bersejarah guys di sini karena ini sangat menyegarkan di tengah cuaca yang sangat terik.